Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemerintah resmi menetapkan Front Pembela Islam atau FPI sebagai organisasi terlarang. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama 6 pejabat di kementerian, lembaga, dan resmi berlaku sejak 30 Desember 2020. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan FPI sudah bubar sejak 21 Juni 2019 karena surat keterangan terdaftar ormas sudah habis dan tidak diperpanjang. Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri periode 2014 hingga 2019 Cahyokumolo mengatakan ormas FPI dinilai Kementerian Dalam Negeri belum memenuhi syarat untuk perpanjangan izin ormas. Pengajuannya juga akan kita lihat track recordnya bagaimana. Jadi tidak hanya FPI ya, seluruh ormas yang ada ini. Dalam surat keputusan bersama tersebut, pemerintah juga melarang seluruh kegiatan dan penggunaan simbol FPI di wilayah Indonesia. Aparat penegak hukum akan menindak seluruh kegiatan yang masih menggunakan simbol FPI. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif yang membacakan surat keputusan bersama mengatakan salah satu pertimbangan keputusan tersebut adalah untuk menjaga kemaslahatan ideologi Pancasila. Alasan lainnya adalah tudingan bahwa pengurusan anggota FPI ataupun yang pernah bergabung dengan FPI kerap terlibat pidana bahkan aksi terorisme. Berdasarkan data, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu, sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 diantaranya telah dijatuhi pidana. Pemerintah juga meminta masyarakat untuk tidak ikut dalam kegiatan yang menggunakan simbol FPI. Masyarakat juga diminta melaporkan kegiatan yang mengatasnamakan dan memakai simbol FPI. Tim Liputan, Metro TV. Lalu bagaimanakah antisipasi pemerintah usai menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang? Kita sudah terhubung dengan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komjen Pol Agus Andrianto. Selamat petang, Pak Agus. Selamat petang, Mas Adi Mulya. Selamat petang, pemirsa Metro TV. Ya, baik, Pak Agus dan juga pemirsa, sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita akan saksikan terlebih dahulu ada video yang diputar di kantor Kemenko Polhukam terkait FPI. Wallahu ala ma naqulu syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang di Kota Poso. Polisi lari. Ya, Pak Agus, sebagai Kabahar Kapolri, apa saja tindakan FPI yang menurut Anda mulai meresahkan akhir-akhir ini, terutama sejak kepulangan Rizik Syihab? Mas Ade, kalau kita merefleksi apa yang dilakukan oleh FPI dan anggotanya selama ini, menurut catatan kepolisian yang ada bahwa setidaknya ada 94 kasus laporan polisi yang sudah ditangani, kemudian 199 tersangka yang melibatkan anggota FPI dalam proses penanganan oleh kepolisian. Dari mulai sudah ada yang dihukum, kemudian sudah dalam proses, serta
dalam penyidikan. Antara lain karena kasus kekerasan, pengerusakan, ujaran kebencian, ajakan tindakan-tindakan intoleran lainnya, termasuk sebagaimana yang kita ketahui bersama tadi ada 35 ex-anggota FPI yang menjadi bagian daripada organisasi teroris. Baik. Kemudian kembali Habib Rizik ke tanah air, tentunya dalam masa pandemi COVID ini di tengah-tengah upaya pemerintah untuk berjuang mencegah terjadinya efek daripada pandemi COVID ini bukan hanya berdampak kepada kesehatan saja, tapi juga berdampak kepada ekonomi dan dampak lainnya. Tentunya penjemputan masa FPI pada saat kedatangan Rizik Syihab kepada simbol negara, karena bandara ini kan simbol negara. Kemudian menimbulkan kerusakan di sana, mengganggu penerbangan, jadwal penerbangan tertunda, bahkan banyak penumpang yang tidak bisa mencapai bandara, kemudian menimbulkan, karena keamanan itu kan manusia ini harus bebas dari rasa takut, bebas dari ancaman fisik maupun psikis, kemudian tidak takut menjadi korban kejahatan, merasakan damai lahir batin. Tentunya dengan kehadiran massa yang jumlah besar, tidak menutup kemungkinan akan timbul tindak pidana di dalam pengumpulan massa tersebut, sehingga ini mengganggu rasa nyaman warga masyarakat yang lain. Karena kita kan juga harus bebas menyampaikan, bebas kita berkumpul, tapi juga kita jangan sampai mengganggu hak asasi warga masyarakat yang lain. Tentunya kemudian di Petamburan dan di Megamendung, kok kayaknya sulit sekali ya, ada polisi sama TNI nggak boleh masuk. Ini kan seperti negara dalam negara, bahkan minta negosiasi dengan apa ya, kalau boleh minta pembebasan ini itu dan lain sebagainya. Menurut saya dalam kapasitas apa yang bersangkutan minta bargainingnya seperti itu dengan negara gitu kan. Artinya bahwa hal-hal semacam itu tentunya sangat tidak tepat oleh orang yang mengaku dirinya ulama, karena seorang ulama tentunya adalah hal-hal yang sifatnya ajaran-ajaran kebaikan yang perlu disampaikan kepada umatnya. Gitu kira-kira. Baik, Pak Agus, tadi kan juga sempat kita perbincangkan soal video yang diputar di Kemenko Polhukam ya. Temuan pelanggaran FPI apa saja yang kemudian ada dari video-video yang diputar tersebut, dan lalu bagaimana dengan dukungan FPI kepada ISIS merujuk kepada video yang diputar oleh Kemenko Polhukam? Apakah ini bisa juga disebut menjadi bukti bahwa FPI terlibat ISIS, Pak? Kalau kita melihat video yang pertama, kita lihat screenshot daripada maklumat yang dikeluarkan oleh FPI yang menyatakan dukungan terhadap ISIS dan Al-Qaeda. Dalam poin 5, FPI mendukung seruan dan nasihat pimpinan Al-Qaeda bahwa seluruh komponen jihad Al-Qaeda agar bersatu dan bersaudara dengan segenap mujahidin Islam di seluruh dunia, melanjutkan jihad di Syria, Irak, Palestina, dan negara-negara Islam yang tertindas. Ini kan. Terus kemudian video yang kedua, negara Islam, video dukungan FPI terhadap ISIS disampaikan secara langsung oleh Rizik Syihab. Video yang ketiga menyatakan bahwa anggota FPI mendukung dan menghadiri kegiatan baiat di Makassar. Kemudian video yang keempat, provokasi dari FPI yang isinya tanggapan dan reaksi Rizik Syihab terhadap konflik Ambon Poso, dan mereka mengungkapkan secara jelas bahwa mereka memiliki senjata api, mereka memiliki amunisi dan bahan peledak. Kemudian video yang kelima, latihan kekebalan di Pamekasan, Jawa Timur. Video yang keenam, dari video-video tersebut tentunya bisa kita ketahui bahwa sebenarnya mereka sudah memberikan pernyataan secara langsung dan masyarakat bisa, ini kan bukan dibuat oleh orang lain. Ini yang viral dan bisa ditemukan di media sosial sekarang ini yang ada. Tentunya ini menjadi perhatian dari kita sekalian bahwa apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan FPI tentunya menjadi perhatian bagi kita sekalian untuk memutuskan bahwa pemerintah memutuskan demikian suatu hal yang sangat tepat.
Baik, Pak Agus, ini juga banyak sekali masyarakat juga yang memang mungkin bisa dikatakan belum tahu begitu ya. Mungkin nanti Anda bisa mengelaborasi kesalahan-kesalahan FPI dari zaman dulu sampai saat ini, sehingga kemudian ini menjadi dasar juga untuk membubarkan atau melarang aktivitas FPI. Nanti mungkin kita akan ulas usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News segera kembali. Anda kembali bersama kami di Prime Time News, dan kita kembali berbincang bersama Komjen Pol Agus Andrianto. Pak Agus, kita tidak menutup mata bahwa banyak atau ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa ini kriminalisasi, ada yang mengatakan bahwa ini adalah kezaliman dari rezim. Nah, untuk kemudian bisa menjawab ini semua, mungkin Anda bisa mengelaborasi kesalahan-kesalahan FPI dari zaman dulu sampai sekarang, apa saja yang kemudian menjadi dasar pelarangan ormas ini? Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang menetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Jelas bahwa tujuan ormas didirikan itu adalah untuk berpartisipasi di dalam pembangunan untuk tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tentunya apa yang harus dilakukan oleh ormas, tidak boleh menimbulkan perpecahan, tidak menyebabkan terjadinya disintegrasi, kemudian tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan kewenangannya, karena itu merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Tentunya masyarakat kalau boleh fair, tentunya tahulah perjalanan daripada FPI ini bagaimana. Artinya bahwa kalau kriminalisasi itu artinya kalau tidak pernah ada perbuatan, kemudian orang itu diciptakan suatu masalah sehingga menjadi pelaku kriminal, itu kriminalisasi. Tapi kalau ada perbuatan yang dilakukan, ada aturan hukum yang dilanggar, tentunya FPI harus mematuhi aturan-aturan yang menyangkut keormasan. Apa yang dilakukan selama ini tentunya saya rasa jejak digital tidak bisa dihilangkan, bisa dicari di media sosial yang ada sekarang ini. Tentunya apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang melibatkan seluruh kementerian lembaga sebelum memutuskan keputusan ini. Artinya bahwa kita harus sadar bahwa negara ini merupakan amanah yang diberikan oleh para pendiri bangsa kepada kita sekalian untuk sama-sama kita jaga. Keraguan terhadap penegakan hukum pada para pelaku yang seperti ini akan mengakibatkan embrio bagi perpecahan negara kesatuan ini. Baik. Jadi silakan dibuka aja Mas, nanti kalau kita sampaikan tadi sudah disampaikan dasar hukum pembubaran seperti apa, kemudian saya juga sudah sampaikan kasus yang ada 94 kasus dengan 199 tersangka yang sudah menjalani hukuman dalam proses hukuman atau dalam proses penyidikan. Kemudian ada beberapa anggota FPI yang menjadi bagian daripada pelaku teror. Artinya bahwa ini bukti apa lagi yang diminta oleh masyarakat bahwa pemerintah telah melakukan kriminalisasi terhadap FPI. Saya rasa itu tidak benar lah Mas. Baik, Pak Agus, soal untuk menertibkan segala macam atribut terkait dengan FPI, apakah ini efektif per hari ini atau bagaimana? Karena kami mendapatkan informasi bahwa di Petamburan beberapa atribut sudah diturunkan oleh aparat. Ini apa komentar Anda terkait ini, Pak? Saya rasa itu tindakan yang paling bagus, Pak, paling tepat, dan kita tidak usah ragu untuk melakukan apapun yang menjadi keputusan pemerintah, bahwa per hari ini telah diputuskan bahwa FPI adalah organisasi terlarang. Oleh karena itu tadi juga sudah ada item-item ketentuan yang harus dipatuhi. Ya, salah satunya adalah pelarangan kegiatan FPI, kemudian penggunaan atribut-atribut dan simbol-simbol FPI yang ada di lapangan. Artinya bahwa
apa yang dilakukan oleh petugas-petugas di lapangan, petugas gabungan TNI Polri di lapangan adalah merupakan implementasi atas terbitnya SKB 3 Menteri, Jaksa Agung, Pak Kapolri, dan Kepala BNPT. Baik, aktivitas-aktivitas apa saja yang nantinya dilarang terkait dengan dilarangnya Ormas FPI ini? Apakah kemudian ke depan jika ada kegiatan organisasi masyarakat dengan nama lain selain FPI tapi kemudian menunjukkan dukungan terhadap Rizik Syihab ini akan juga dilarang? Atau seperti apa nanti di lapangan implementasinya Pak Agus? Nanti kita akan ulas usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News segera kembali. Anda kembali bersama kami dan kami lanjutkan berbincang bersama Komjen Pol Agus Andrianto. Pak Agus, terkait dengan aktivitas-aktivitas apa saja yang nanti akan dilarang? Karena kan banyak pertanyaan kalau jika aktivitas mereka tidak mengklaim dengan nama FPI, tetapi aksi-aksinya mendukung dan merujuk pada arahan-arahan dari Rizik Syihab dan menyatakan dirinya sebagai pendukung Rizik Syihab, lalu kemudian juga ini implementasinya seperti apa di lapangan, Pak Agus? Jajaran kepolisian dalam setiap mengantisipasi dinamika perkembangan situasi tentunya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Dalam hal ini Bapak Kapolri juga secara khusus sudah memberikan petunjuk dan arahan kepada para Kapolda, para Kapolres, bahkan sampai di tingkat Polsek dan Pospol untuk diperintahkan untuk melakukan monitoring situasi pasca keputusan bersama yang diumumkan tadi siang. Kemudian tentunya dari pihak FPI kemungkinan akan melakukan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Mas Ade tadi, bahwa penggunaan nama, lambang bendera atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama atau lambang bendera atau simbol organisasi terlarang mau apapun bentuknya akan dilakukan tindakan tegas terukur sebagaimana apa yang diarahkan oleh Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran. Artinya bahwa apa yang menjadi keputusan sekarang ini silakan masyarakat dan kita sekalian untuk mematuhi bahwa apa yang diputuskan pemerintah tentunya sudah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang wajar, dan aparat Polri sudah mendapat arahan khusus dari Bapak Kapolri untuk berkoordinasi dengan stakeholder lainnya, dengan rekan-rekan TNI di wilayah untuk memberikan jaminan keamanan dalam mengantisipasi perkembangan situasi di wilayah. Baik, Pak Agus, artinya apapun namanya, jika memang indikasinya memang berkaitan dengan FPI atau berkaitan dengan Rizik Syihab, ketika ada masyarakat melihat aktivitas tersebut di akar rumput, mereka bisa melapor, begitu ya, Pak Agus ya? Ya. Sebagaimana himbauan di dalam SKB jelas bahwa masyarakat pun diminta partisipasinya untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum bila menemukan indikasi atau gerakan-gerakan di daerah apabila mereka melakukan reaksi atas keputusan pemerintah ini. Baik, terima kasih Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komjen Pol Agus Andrianto telah bergabung bersama kami di Prime Time News.